Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you all good. Okay. Last week we have study about expressing intention. Masih ada yang ingat nggak nih apa sih expressing intention itu? What is intention? Nah, intention is a course of action that one intends to follow. Niat adalah sebuah tindakan yang dimaksudkan. Lalu kalau plan apa? Kalau plan is a series of steps to be carried out or goals to be accomplished. Rencana adalah serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang expressing intention, ungkapan-ungkapannya, terus ada juga bagaimana untuk menanggapi dari expressing intention itu, ya kan? Nah, untuk hari ini Miss mau nanya dulu deh. Do you have any plans for tomorrow? Apakah kalian mempunyai plan untuk minggu depan atau untuk besok? Ada nggak kira-kira? Mungkin ada ya yang pengen menonton film, watching a movie, or you are going to traveling, atau kalian ingin bersepeda, mungkin ada juga ya di sini ya. Nah, can you guess what is the material we will learn today? Bisa nggak kalian menebak materi apa sih kira-kira yang kita akan pelajari hari ini? Masih ada kaitannya dengan minggu lalu, yaitu expressing intention. Oke, Miss kasih bocoran ya, kalau hari ini kita akan belajar tentang simple future tense. Ada yang udah tahu nggak apa sih simple future tense itu? Mungkin kalian sudah belajar tentang simple present tense and simple past tense mungkin ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang simple future tense. Tapi sebelumnya, let's watch the video. Silakan kalian menonton video ini terlebih dahulu ya. Oke. Hi Peter. Holiday is near. Have you got any plans? I don't know. But I want to go to a special place. What about you? I think I'll go to Lombok Island. I've never been there. People say the place is beautiful. What places do you plan to visit? Perhaps I'll go to Sengigi Beach. There are a lot of cottages there. Yes, sure. Will you surf? No, I don't think I'll surf. I can't even swim. So, what will you do there? I'll just see some cute guys with six packs. Perhaps... You don't go that far. That guy is right in front of you. But what? Is it you? Sudah dilihat ya tadi videonya ya. Di situ ada juga beberapa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban terkait dengan expressing intention. Di situ tadi ada yang bilang I am going to Sandippi Beach, atau I am going to go to Bali Island, or but I think I will spend the holiday at home with my family, with my parents, kayak gitu kan. Jadi ada yang mau liburan ke Sanggigi Beach atau pantai Sanggigi, atau tadi juga ada yang pengen di rumah karena belum ada rencana. Oke. Nah, jadi setelah kalian setelah kalian melihat video tadi, mungkin kalian akan dapat menyimpulkan
pengertian dari simple future tense. Jadi, simple future tense is used to refers to event that will happen in the future. Simple future tense digunakan untuk merujuk pada peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, simple future tense ini belum terjadi di masa sekarang ataupun di masa lampau, tapi akan terjadi di masa depan. Seperti planning kalian itu kan akan terjadi di masa depan. Misalkan kalian memiliki planning atau rencana untuk minggu depan, nah itu berarti tenses yang digunakan itu adalah simple future tense. Atau bisa juga ya, ada dua pengertian di sini. The simple future tense is used to refers to action or steps that begin in the end in the future. This event has not happened yet, but will happen sometime in the future. Jadi simple future tense itu digunakan untuk merujuk pada tindakan atau keadaan yang dimulai dan berakhir di masa depan. Jadi kegiatannya itu belum terjadi sekarang, tapi itu akan terjadi di masa depan gitu loh. Jadi ketika kalian mengungkapkan planning itu menggunakan tenses yang digunakan adalah tenses future tense. Next kita belajar tentang karakteristik dari simple future tense. Yang pertama yaitu menggunakan verb one. Menggunakan verb one atau present. Biasanya verb one ini juga digunakan untuk simple present tense. Mungkin kalian sudah mempelajari ya simple present tense itu apa. Tapi sekarang kita lebih fokus ke simple future tense. Jadi di sini contoh verb 1 itu ada try, terus ada study, bring, do, go. Try, what is the meaning of try? Mencoba, oke. Study, belajar, bring itu membawa, do melakukan, go pergi. Jadi diingat-ingat ya, simple future tense itu menggunakan verb one. Kata kerja yang digunakan dalam simple future tense itu verb 1 atau present. Next ya, ciri yang kedua sekarang. Nah, ciri dari simple future tense yang kedua adalah menggunakan kata akan. Nah, kata akan ini dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua, bisa menggunakan will or shall atau menggunakan be going to, seperti yang kita pelajari minggu lalu, seperti itu ya. Mungkin kalian sudah membuka videonya dan mungkin sudah memahami terkait hal ini. Kita coba belajar satu-satu lagi ya. Nah, di sini ada will or shall. For the example, I will move to Japan. Saya akan pindah ke Jepang. Atau bisa juga disingkat dengan I move to Japan. Saya akan pindah ke Jepang. Seperti itu ya. Lalu akan yang kedua bisa diungkapkan dengan be going to. Sama-sama artinya akan, antara will or shall and be going to sama-sama berarti akan. Seperti yang kemarin Miss jelaskan waktu materi expressing intention. Be di sini adalah to be. To be itu terdiri dari 3. Ada am, are, dan is. For the example, I am going to move to Japan. Saya akan pindah ke Jepang. Atau bisa juga disingkat dengan I am going to move to Japan. Saya akan pindah ke Jepang. Jadi karakteristik yang kedua dari simple future tense adalah menggunakan kata akan. Oke. Next. Sekarang kita belajar pattern. Nah, tadi kan ada
mengungkapkan kata akan itu kan ada dua ya, menggunakan will or shall, atau bisa menggunakan be going to. Nah, penggunaan will or shall itu berbeda. Nah, kalau shall itu hanya digunakan untuk subjek I dan we saja. I dan we bisa menggunakan shall. Contohnya, I shall join the English club tomorrow. Saya akan bergabung ke klub bahasa Inggris besok, atau bisa juga dengan subjek we. We shall join the English club next week. Kita atau kami akan bergabung ke English club minggu depan. Jadi diingat-ingat ya, kalau shall itu hanya bisa digunakan untuk subjek I dan we saja, tidak bisa digunakan untuk subjek selain I dan we. Nah, kalau will sendiri itu bisa digunakan untuk semua subjek. Semua subjek itu mulai dari I, we, you, they, she, he, it itu bisa menggunakan will. Contohnya, I will join the English club tomorrow. Saya akan bergabung ke English club besok. Atau bisa juga dengan you will join the English club tomorrow. Kamu akan bergabung ke klub bahasa Inggris besok. Jadi ingat-ingat ya, will itu bisa digunakan untuk semua subjek, kalau shall itu hanya untuk subjek I dan we saja. Nah, dan kalau shall itu jarang sekali digunakan. Kebanyakan orang itu menggunakan will, I will, we will, kayak gitu ya. I will going to I will join the English club tomorrow gitu. Jadi yang banyak digunakan adalah will. Kalau shall itu jarang sekali digunakan. Next, kita belajar tentang pattern di be going to. Nah, kalau tadi kan untuk mengungkapkan akan yang kedua itu bisa menggunakan be going to. Rumusnya itu ada subject plus to be plus going to, verb, object, time signal. Subjeknya apa? Misalkan di sini subjeknya I. To be-nya kalau misalkan subjeknya I berarti to be-nya apa? M ya. Kalau subjeknya I itu M. Kalau subjeknya you, we, they bisa menggunakan are. To be-nya kalau she, he, it menggunakan is. Seperti itu, paham ya? Oke, contohnya I am going to take the exam tomorrow. Saya akan mengerjakan ulangan besok. Atau bisa juga dengan you are going to take the exam next week. Kamu akan mengerjakan tes minggu depan. Jadi kalau misalkan penggunaan to be going to itu diingat-ingat ya, to be-nya itu harus sesuai dengan subjek. To be itu ada 3, to be, am, are, dan is. Mungkin kalian sudah memahami terkait to be ya, mungkin sudah paham juga terkait to be. Jadi perlu diingat-ingat lagi kalau I itu menggunakan am, kalau you, we, they bisa menggunakan are, she, he, it, to be-nya itu is. Seperti itu ya. Oke, next. Karakteristik of simple future tense yang ketiga adalah mengungkapkan tidak akan. Nah, tidak akan juga bisa menggunakan dua antara will dan not going to. Nah, kalau will sendiri itu ada subjek, rumusnya ya, ada subjek plus will not plus verb 1. For the example, I will not move to Japan.
Saya tidak akan pindah ke Jepang. Nah, tadi kan kalau misalkan akan itu kan hanya ada will ya. Kalau tidak akan berarti ditambah not. Jadi will not plus verb 1. I will not move to Japan. Subjeknya apa Miss di sini? Subjeknya adalah I, terus will not. Will not-nya jangan lupa setelah subjek ditambahkan di belakang subjek. Verb 1-nya di sini ada move. Move itu adalah verb 1. Kalau to Japan itu apa Miss? To Japan itu adverb of place, tempat, adverb of place. To Japan. Paham ya? Kalau misalkan tempat-tempat itu ikutnya ke adverb of place. Kalau waktu, adverb of minute. Next, kalau menggunakan be going to, gimana Miss rumusnya? Nah, kalau tidak akan, dalam be going to itu ada rumusnya, ada subjek plus be, not going to plus verb 1. Contohnya di sini ada I'm not going to move to Japan. Saya tidak akan pindah ke Jepang. Nah, subjeknya apa di sini? Subjeknya I. Berarti to be yang digunakan untuk subjek I adalah am. Oke, and then jangan lupa ditambahkan not di sini karena kalimatnya kalimat negatif. Terus going to, and then verb 1. Verb 1-nya di sini move. Terus ada juga keterangan tempat, adverb of place di sini, Jepang. Seperti itu ya, paham ya? Nah, next kita ke ciri yang keempat, yaitu mengungkapkan akankah. Nah, untuk mengungkapkan akankah dalam simple future tense juga ada dua, bisa menggunakan will, bisa menggunakan be going to. Kita ke will dulu ya. Nah, untuk rumusnya dalam will sendiri itu ada will plus subject plus verb 1. For the example, will I move to Japan? Akankah saya pindah ke Jepang? Will-nya itu ditaruh di depan. Kalau untuk kalimat interrogatif ya, will dulu, baru subjek. Subjeknya I. Terus setelah subjek ada verb 1. Verb 1-nya apa Miss di sini? Verb 1-nya adalah move. Terus ditambahkan keterangan tempat, place di sini Japan. Seperti itu ya. Next, kita pindah ke be going to. Be going to, rumusnya be plus subject plus going to plus verb 1. Be, karena tadi kan subjeknya I, berarti di sini to be-nya apa? M. Nah, M-nya diletakkan di depan sebelum subjek. M-nya diletakkan di depan dulu, setelah M atau setelah to be ditambahkan subjek. Subjeknya apa? I di sini. Terus going to, setelah subjek tambahkan going to, and then verb 1. Verb 1-nya apa Miss di sini? Move. Verb 1-nya itu move. Terus setelah verb 1 baru ditambahkan adverb of place, keterangan tempat di sini. Jadi, am I going to move to Japan? Akankah saya pergi atau akankah saya pindah ke Jepang? Akankah saya pindah ke Jepang? Seperti itu. Next. Nah, ini ada rumus dari simple future tense seperti yang sudah kita pelajari tadi. Rumus positif, kita bisa menggunakan subject plus will plus verb 1 seperti yang tadi ya. Ini untuk mengungkapkan akan. Itu menggunakan yang ini, rumus yang ini. And then
Contohnya, he will call you tomorrow. Dia akan menelponmu besok. Nah, subjeknya apa di sini? Ada he. Terus will, jangan lupa, and then verb one-nya call. You ini apa, Miss? You ini objek. Paham ya kalau you atau bisa dikatakan sebagai objek di sini. And then tomorrow itu ikutnya ke signals atau keterangan waktu. Karena ini yang akan datang atau belum terjadi di masa sekarang ataupun masa lampau, kita menggunakannya tomorrow. Besok itu untuk masa depan atau akan datang. Next, di sini ada interrogative. Rumusnya ada subject plus will not atau bisa juga disingkat dengan won't plus verb one. Contoh katanya ada he won't call you tomorrow. Dia tidak akan menelponmu besok. Won't di sini adalah kepanjangan dari will not disingkat jadi won't. Subjeknya di sini apa? Ada he, and then setelah subjek ditambahkan will not atau won't di sini disingkat, and then verb one-nya call. You ini sebagai apa? Sebagai objek, and then time signal-nya adalah tomorrow karena ini belum terjadi di masa sekarang atau masa depan atau masa lampau, akan terjadi di masa depan. Seperti itu ya. Next, untuk kalimat interrogative ada will plus subject plus verb one. Di sini kalau untuk kalimat interrogative itu atau kalimat tanya, will-nya itu ditaruh di depan. Will he call you tomorrow? Akankah dia menelponmu besok? Seperti itu ya. Jadi ini kalau interrogative itu artinya akankah. Will itu berarti akankah. Akankah dia menelponmu besok? Nah, untuk menjawabnya kalian bisa dengan yes he will atau yes he know or he won't, kayak gitu kan. Ya, dia akan atau ya, dia tidak akan, seperti itu. Next ya, setelah kita belajar tentang rumus dari will, simple future yang wills, kita akan belajar juga tentang simple future atau rumus simple future dari be going to. Nah, rumus positif dari be going to yang pertama adalah subject plus be going to plus verb one. Contohnya yaitu he is going to call you tomorrow. Dia akan menelponmu besok. Subjeknya apa di sini? Ada he. Kalau he berarti to be yang digunakan itu adalah is. And then tambahkan going to di sini. Terus verb one-nya jangan lupa ditambahkan verb one-nya yaitu call. Call ini adalah verb one. And then you ini adalah objek. Terus tomorrow. Seperti itu ya, paham ya? Oke. Next, untuk kalimat negatif. Yang pertama, untuk kalimat negatif itu rumusnya adalah subject plus be not going to plus verb one. Contohnya ada he is not going to call you tomorrow. Dia tidak akan menelponmu besok. Ingat-ingat ya, karena to be di sini itu harus mengikuti subjek. Kalau subjeknya he, berarti to be-nya di sini adalah is. Terus jangan lupa ditambahkan not karena ini kalimat negatif. Harus ada not-nya karena berarti tidak akan. And then going to, terus verb one-nya call, terus you ini adalah objek, and then tomorrow. Nah, next. Untuk kalimat interrogatif, yang terakhir adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalimat tanya di sini rumusnya ada be
plus subject plus going to plus verb 1. Nah, contoh kalimatnya ada, is he going to call you tomorrow? Kenapa di sini pakainya is? Karena subjeknya adalah he. Jadi kalau subjeknya he berarti to be yang digunakan adalah is. Nah, to be ini diletakkan di depan sebelum subjek. Setelah to be baru subjek. Terus going to. Setelah going to ada verb 1 call. And then you ini diingat-ingat, you ini adalah objek. Terus tomorrow adalah time signals untuk menyatakan keterangan waktu. Paham ya sampai sini ya? Next kita akan belajar tentang perbedaan dari penggunaan will dan be going to dalam simple future tense. Sebenarnya kita sudah belajar sih ya kemarin, cuman kita biar lebih paham lah kita belajar lagi seperti itu. Nah, yang pertama itu apabila kalimat tersebut atau kegiatan itu formal. Jadi kalau kegiatannya formal kita bisa menggunakan will. For the example, they will begin the seminar at 6. Dia akan memulai seminar jam 6. They will begin the seminar at 6. Dia akan memulai seminar pada jam 6. Itu kan merupakan formal ya. Jadi bisa menggunakan will. Kalau formal itu bisa menggunakan will. Terus kalau kalimat informal atau kegiatannya informal seperti apa, Miss? Nah, ada juga nih be going to dan will bisa digunakan untuk informal. Yang pertama kita ke be going to dulu ya. Nah, yang pertama itu ada plan atau terencana seperti yang telah kita pelajari kemarin. Bahwa kalau kita sudah mempunyai planning itu atau rencana bisa menggunakan mengungkapkannya itu bisa menggunakan be going to atau akan. Kalau belum memiliki rencana atau tidak terencana kegiatannya bisa menggunakan will unplanned seperti itu. Contoh kalimatnya seperti apa, Miss? Atau contoh dialognya seperti apa? Nah, bisa dilihat ya di sini ya, ada juga dialognya nih. Misalkan ini ada dialog antara Sinta dan Santi. What are you going to do this weekend? Apa yang akan kalian lakukan akhir pekan ini? Terus si Santi menjawab, I don't have any plan. I think I will just stay at home. Aku tidak ada rencana apapun. Aku rasa aku akan di rumah saja. What about you, James? I am going to visit my uncle. Saya akan mengunjungi pamanku. Nah, jadi di sini ada juga si James. Si James ini ditanya juga dari si Santi. Ditanya oleh Santi, bagaimana denganmu, James? Terus James menjawab, I am going to visit my uncle. Jadi kalimatnya si James ini mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki planning jauh-jauh hari. Jadi kalimatnya James ini plan atau bisa menggunakan to be going to. Nah, kalau kalimatnya si kerudung hitam ini atau si Santi ini belum memiliki planning karena dia akan menjawab dengan will. I will just stay at home. Dia belum memiliki rencana apapun dan dia rasa dia akan di rumah saja menghabiskan waktu itu di rumah karena dia belum memiliki plan. Jadi dia menggunakan will di sini untuk mengungkapkannya. Seperti itu, paham ya? Okay, next. Yang kedua, cirinya atau perbedaan dari be going to dan will itu, kalau be going to itu already decide atau sudah diputuskan. Kalau
will itu just decide, baru diputuskan. Kalau be going to itu sudah diputuskan, kalau will itu baru diputuskan. Baru diputuskan itu seperti apa, Miss? Jadi gini loh, misalkan kita sedang berbicara apa gitu kan, tiba-tiba kita langsung memutuskan itu aja gitu loh, tanpa kita rencanakan sebelumnya, seperti itu. Kalau sudah diputuskan atau sudah direncanakan itu masuknya ke be going to. Nah, oke, next kita ke contoh dialognya ya. Nah, di sini ada dua aktor lagi, ada si kerudung hitam dan kerudung putih. Bisa dilihat ya di PPT. Oke. Miss coba membacakan dialog tersebut. Where are you going, Sarah? Apa yang akan kamu lakukan, Sarah? I'm going to buy some bread. I'm hungry. Aku akan membeli roti. Aku lapar. Oh, I'll come with you. I'm hungry too. Aku akan ikut denganmu. Aku juga lapar. Nah, jadi di sini kata-kata dari si kerudung putih ini atau si Sarah ini, dia berkata bahwa dia akan membeli roti karena dia lapar, atau karena dia or I'm hungry, dia lapar, seperti itu ya. Terus nah, dari kalimat si Sarah ini menunjukkan bahwa dia itu sudah memutuskan atau sudah diputuskan sebelumnya bahwa dia itu lapar dan dia mau membeli roti, seperti itu. Jauh-jauh dia udah memutuskan bahwa dia akan membeli roti. Terus tiba-tiba temennya atau si kerudung hitam ini bilang, oh, I will come with you, I'm hungry too. Oh, aku akan ikut denganmu, aku juga lapar, seperti itu. Tapi dalam kalimatnya si kerudung hitam ini menggunakan will. I will come with you. Saya akan ikut denganmu. Karena dia baru memutuskan atau baru diputuskan, dia termasuk ke menggunakannya will. Di sini menggunakannya will kalau sudah diputuskan atau sudah diputuskan sebelumnya itu menggunakan going. Kalau baru diputuskan ketika kita berbicara itu menggunakan will, seperti itu. Just decide and already decide. Perbedaan yang ketiga, kalau be going to itu untuk mengungkapkan prediction based on evidence, mengungkapkan prediksi berdasarkan fakta atau bukti. Kalau will itu mengungkapkan prediction based on personal, mengungkapkan prediksi berdasarkan pendapat pribadi. Kalau be going to itu mengungkapkan prediksi berdasarkan fakta atau bukti. Kalau will itu hanya berdasarkan pendapat orang atau pendapat pribadi. Next kita ke contoh kalimatnya. Nah, oke, kita ke kalimat yang prediction based on evidence. Sini ada dua tokoh lagi. Miss akan coba membacakannya ya. What time is it now? Jam berapa sekarang? It is 8:25. Jam 8:25. Oh no, we are going to miss the train. Oh tidak, kita akan ketinggalan kereta. Nah, dari dialog 3 ini, percakapan dua laki-laki ini, dalam laki-laki yang berbaju oranye ini menjawab bahwa dia akan ketinggalan kereta. We are going to miss the train. Kenapa di sini menggunakan to be going to? Karena ini merupakan kalimat atau kejadian prediksi berdasarkan fakta.
Nah, di sini tuh udah jam 8:25, dia akan telat menggunakan keretanya itu akan berangkat, dia akan telat gitu. Paham ya? Next, kalau contoh prediction based on personal opinion. Ada juga dua lelaki di dialog 4. Di sini Miss akan membacakannya. Has it started yet? Apakah sudah dimulai? It has. Sudah. Which team do you think will win? Tim mana yang menurutmu akan menang? I think Chelsea will win. Menurutku Chelsea yang akan menang. Nah, di sini ada percakapan antara baju kuning dan baju biru. Si baju kuning ini bertanya kepada si baju biru, apakah sudah dimulai pertandingannya? Terus si baju biru menjawab sudah. Terus si baju kuning menjawab lagi, tim mana yang menurutmu akan menang? Nah, si baju biru ini menjawab, I think Chelsea will win. Menurutku Chelsea yang akan menang. Dari perkataan atau kalimat baju biru ini menunjukkan bahwa dia itu mengungkapkan prediksi berdasarkan opini pribadi, ya kan? Padahal pertandingannya itu belum selesai, tapi dia udah memprediksi bahwa si Chelsea itu akan menang, padahal belum tentu menang gitu loh. Jadi di sini kalimatnya itu masuk ke prediction based on personal opinion dan menggunakannya will. I think Chelsea will win, seperti itu. Paham ya? Next, wow, sudah selesai. Nah, di sini ada dua kalimat. Miss mau kalian mencoba untuk membedakan dua kalimat ini, dan nanti jawabannya kalian tulis di komen Google Classroom. Kenapa di sini menggunakan will dan kenapa di sini menggunakan going to, be going to. Nah, yang pertama itu ada I will to move to Japan, atau kalimat lengkapnya itu I am very interested in Japanese culture. Someday I will move to Japan. Kenapa di sini menggunakan will? Nah, Miss mau tahu nih, kenapa sih di sini kok menggunakannya will? Nah, perbedaan antara dua kalimat ini itu apa? Kenapa satu menggunakan will, satu menggunakan going to? Nanti dijawab di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Miss tunggu ya. Setelah melihat video ini, silakan kalian menjawab di Google Classroom. Komen yang ada di Google Classroom. Seperti itu. Paham ya? Oke, karena materinya sudah habis, jadi Miss rasa cukup untuk hari ini. Tapi Miss pesan untuk kalian, jangan lupa tetap belajar, tetap menjaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan. Meskipun kalian mungkin sudah ada yang divaksin, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di PTM, karena Miss juga pengen sekali melihat atau bertatap muka secara langsung dengan kalian, karena Miss kan selama di Dukuturi atau di SMK Dukuturi ini belum kebagian kelas PTM. Miss juga belum tahu nih wajah-wajah kalian secara langsung, Miss hanya melihat dari video. Semoga nanti minggu depan atau minggu kapan lah kita bisa ketemu di PTM, kita bisa belajar secara langsung, biar Miss juga bisa menjelaskan materinya dengan sangat jelas. Mungkin Miss menjelaskan di video ini juga belum jelas sekali, seperti itu. Takutnya nanti kalian malah bingung. Tapi Miss harap kalian bisa memahami apa yang telah Miss sampaikan hari ini. Jangan lupa tetap belajar ya, meskipun
masih dalam keadaan pandemi, jangan lupa PR-nya dikerjakan, apalagi kalau sudah mendekati deadline. Jangan sampai kalian terlambat mengumpulkan tugasnya. Seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa ada pertanyaan juga yang di slide terakhir. Nanti dijawab di kolom komentar GC ya. Miss tunggu. Terima kasih. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.